Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Ini ada lagi teman-teman, adalah sebuah fakta di mana seorang anak yang masih SMP, umurnya 14 tahun, kemudian orang tersebut dikirim video porn dari temannya ya. Kemudian anak itu ditersangkakan, atau bahkan anak itu juga sebenarnya dibegitukan terlebih dahulu atau dipaksa, tetapi anaknya tidak mau. Pada akhirnya mungkin dari situ kekesalan dan sebagainya, sehingga akhirnya anak 14 tahun itu disomasi dan ditersangkakan, dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian, tetapi nyatanya pihak kepolisian itu menerima dan kemudian memenuhi dua alat bukti dan mentersangkakannya. Apakah ini pure bahwa si anak itu benar-benar bersalah? Bukankah anak perempuan ini yang berumur 14 tahun ini adalah korban ya dari seseorang laki-laki yang mungkin saja diduga adalah mengajaknya, tetapi anaknya tidak mau. Tetapi kemudian si anak itu memberikan video porn kepada siswi yang berumur 14 tahun ini. Lantas kemudian kenapa ditersangkakan? Ini juga fakta. Ini kan aneh. Ini kan, aduh ya Allah. Inilah fenomena yang ada di Indonesia yang memang terkadang seringkali kemudian sebuah kasus atau fakta itu harus diviralkan terlebih dahulu agar memperoleh keadilan. Nah, no viral, no justice katanya kan. Tidak ada viral, tidak ada keadilan, kira-kira begitu. Untuk itu saya mencoba mensupport, membantu, memviralkan bahwa kasus ini harus di-up agar kemudian si anak umur 14 tahun ini memperoleh keadilan yang sesungguhnya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tupal Sabar Pardede yang beralamat tinggal di Kampung Salak, Padang Sidimpuan. Saya memohon dan meminta sangat kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden yang kami banggakan, dengan Bapak Kapolri Listio Sigit, mohon diperhatikan keadilan hukum bagi anak saya ini yang menerima video porno dari anak seorang kadin Padang Sidimpuan, sehingga anak saya dibuat jadi tersangka. Dari seorang anak kadin ya teman-teman. Dia korban Pak, umurnya baru menjalani 14 tahun, menerima video porno. Namun di Polres Padang Sidimpuan dia dibuat jadi tersangka. Barang bukti yang kami punya rekaman, kalau bukan dia yang pelakunya, tidak diterima di Polda Padang Sidimpuan dengan Polres Padang Sidimpuan. Tolong berikan keadilan kepada kami Pak, karena bukan anak kami pelakunya, kami cuma korban. Cuma lawan kami orang kuat, Ketua Kadin Padang Sidimpuan Julupan Tambunan yang beralamat di Kampung Maraca, Jalan Perjuangan. Bantu kami Pak. Tidak tahu lagi kita mau kemana kami Pak. Kami sudah mengadakan mediasi di rumah. Orang tua si Julupan Tambunan sudah mengokekan, sudah diketik. Namun pada saat ujung ceritanya dia melawan, berontak. Tidak jadi terjadi perdamaian itu. Sehingga panjang cerita, anak saya diberikan somasi oleh pengacara terhormat di Padang Sidimpuan, dosen UMTS Tris Widodo, memberikan somasi kepada anak di bawah umur 13 tahun. Anak semacam ini Pak tidak tahu arti somasi Pak. Tolong Pak diperhatikan, ditindaklanjuti Pak. Diperhatikan Pak, sebagai pengacara dan dosen terhormat di UMTS Padang Sidimpuan memberikan somasi kepada anak di bawah umur, sehingga membuat anak kami ini jadi tersangka. Sekarang Pak, anak saya ini hak kemerdekaannya telah direnggut. Sebentar. Sehingga membuat anak kami ini jadi tersangka. Sekarang Pak, anak saya ini hak kemerdekaannya telah direnggut. Hak kemerdekaannya telah direnggut ya, artinya nama baiknya juga telah direnggut. Ataukah juga bisa juga menjurus ke sana bahwa memang si anak ini umur 13 tahun ya, itu telah direnggut oleh seorang laki-laki, atau apa itu dugaannya.
bisa terjadi semuanya. Bukti yang kami punya tidak diterima. Tidak diterima di Polres, sampai di Polda pun kami memberikan rekaman ini. Nanti saja rekamannya di pengadilan, dibilang orang itu, Pak. Gimana lagi kami, Pak, mau pergi. Dalam bentuk kepada Bapak kami mohon. Tolong Pak, perhatikan Pak, tolong bantu kami Pak. Ini Pak, belum tahu apa-apa Pak. Ini Pak ada jadi trauma dia Pak. Sering menangis, melamun. Tolong kami Pak. Tidak tahu lagi kami Pak, kemana lagi Pak. Kami orang susah Pak, nggak mau kami berurusan Pak sama hukum. Kami orang susah Pak, tolong bantu kami. Kami tidak mau berurusan dengan hukum. Coba bayangkan, beliau adalah seorang perempuan umur 13-14 tahun. Kemudian diberikan video porn itu ya. Apakah video porn itu maksudnya apa? Seorang laki-laki anak seorang kadin itu, tetapi lantas kemudian si anak 13 tahun 14 tahun ini malah disomasi dan ditersangkakan pada akhirnya oleh Polres di tempat itu. Nah, ini kan sungguh aneh ya teman-teman. Ini harus diviralkan. Kasihan, kemerdekaannya telah direnggut katanya tadi bilang. Inilah Indonesia teman-teman. Masya Allah. Penegak hukum tolonglah. Dari dulu citra penegak hukum pihak kepolisian itu jelek sekali. Justru dengan adanya yang demikian, itu adalah menjadi spirit bahwa penegak hukum akan meningkatkan citra baiknya dengan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Umur 13 tahun, 14 tahun perempuan. Coba direnggut kemerdekaannya. Pak polisi, tolong tegakkan hukum ini dengan sebenar-benarnya, dengan seadil-adilnya. Jangan sampai hukum ini bisa dijual belikan. Justru ini permasalahannya, hukum bisa diperjualbelikan. Bahwa kemarin saya bahas bahwa Ibu Supriani diberikan atau diminta 50 juta, artinya ini adalah pemerasan. Ya enggak? Lantas kemudian tidak diberikan 50 juta itu, akhirnya ditersangkakan bahkan disidangkan. Apakah ini juga akan terjadi? Seorang anak yang tidak pernah salah hanya dikirim kemudian video-video blue itu, ya enggak, video blue itu oleh seorang anak kadin kemudian bahwa disomasi dan ditersangkakan. Anak ini direnggut kemerdekaannya, tetapi kok sebaliknya ditersangkakan? Bukankah harusnya sebaliknya? Inilah justru ini akan menjawab citra kepolisian, kredibilitas daripada kepolisian. Akankah ini terjadi lagi? Kalau kemarin Bapak Kapolri jelas menginstruksikan bahwa orang yang meminta 50 juta kepada Ibu Supriani itu harus diproses dan dipecat. Bagaimana dengan kasus si Dede umur 13 tahun, 14 tahun ini? Apakah juga akan diproses dengan baik? Justru dengan adanya Bapak Kapolri kemarin memproses dan memecat orang yang memeras itu, diduga memeras itu adalah image kepolisian akan naik. Justru ini juga di dalam kasus anak kecil ini, anak perempuan umur 13 tahun ini, apakah citra polisian itu juga bisa naik atau tidak, atau jangan-jangan memperburuknya? Ayo, kita sebagai rakyat Indonesia justru melihatnya lain, bahwa kemudian fakta ya enggak, hukum bisa dijual belikan, fakta kemudian orang kaya itu tumpul terhadap hukum, bahwa fakta orang pejabat itu sudah tumpul terhadap hukum, kemudian tajam ke bawah kita sebagai wong cilik, rakyat kecil. Lah ini faktanya, ini sering kali terjadi guys. Untuk itu kita selalu suarakan bagi mereka wong cilik itu yang tertindas, bagi mereka wong cilik yang diintimidasi, didiskreditkan, dikucilkan dan sebagainya. Kita harus angkat tangan, harus ramai viralkan itu. Ini adalah demi keadilan, ini adalah demi kebenaran guys. Kebenaran. Jangan sampai wong cilik saja yang ditindas. Kok mereka seakan semena-mena, ya enggak, apa yang menjadi kemauannya harus terjadi, walaupun dengan cara membeli hukum. Kita tahu bahwa kemarin kasus Ronald Tanur bahkan bisa membeli hakim, bahkan bisa membeli orang ex Mahkamah Agungnya
dengan nominal fantastik 1 triliun. Apakah yang demikian hukum Indonesia bisa diperjualbelikan? Sungguh sangat aneh dan unik. Ini adalah pembelajaran bahwa penegak hukum, sekali lagi, kita harus support, tetapi ya harus dengan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima kasih yang selalu support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.